Hello and welcome to another 2 Minutes Tuesday technical training. Let's get started. This schematic shows how most protein therapeutics are produced and purified using mammalian cell culture. Our focus today is optimizing cell culture. Many factors impact this, and one of those is mixing. Mixing of the cell culture materials can be influenced by multiple factors, and mixing impacts several aspects of production and subsequent cell growth. Since cell disruption due to shear is not as critical today as it was years ago due to advanced impeller designs and improved process understanding, we want to focus on the two most critical aspects of mixing: dissolution of oxygen and stripping of CO2 and reduction of the concentration gradient. Often during cell culture, we must adjust pH through the addition of a base or an acid, or provide more nutrients or media, and thus one of the primary purposes of mixing is to achieve rapid homogeneity of the contents of the bioreactor. The faster we can achieve homogeneity, the better, particularly when pH gradients are involved. In addition, rapid mixing also induces shear forces that are responsible for bubble breakup. Bubble breakup allows the transfer of oxygen from bubbles into the cell culture media, where the now dissolved oxygen can be taken up by the cells. However, cells tend to adhere to bubbles, and if bubble disruption and rupture is too intense at the surface, the resulting shear forces can be detrimental to cell health. Energy dissipation rate, also known as the power input per unit volume, is a key measure the industry uses to manage and control mixing, and it is used in design of impellers and bioreactor scale-up from process development to large-scale manufacturing. Maintaining constant power input per unit volume ensures similarity of mixing, shear distribution, and volumetric oxygen transfer rate as we scale up throughout the cell expansion phase and as we increase the scale of production. Computational fluid dynamics, CFD, is a powerful engineering tool that allows bioprocess engineers to do these calculations. Thank you for listening. And for more information on this and other bioprocessing topics, including expert interviews, Oke, jadi nanti bisa lihat lagi ya tentang mixing. Ya, hari ini kita akan masuk ke scale up, ya, dan kemudian nanti saya tahu waktunya mungkin nanti Pak Wawan melanjutkan ke peralatan-peralatan dalam bioreaktor. Ya, jadi baik, jadi untuk scale up itu pun ada bahan yang bagus, tapi mungkin ditonton sendiri aja. Saya sudah memasukkan ke MS Team, ya. Jadi singkat saja, jadi tentang ini agak panjang, jadi saya tidak akan menyampaikan bahan ini, tapi nanti ditonton sendiri ya. Tapi ini bagus ini, ya. Jadi 5 step for scale up of microbial fermentation processes. Ya, jadi ini dibicarakan tentang explanation of a methodology. Ya, jadi bagaimana melakukan scale up, ya. Jadi nanti diikuti ya. Jadi bagaimana mulai dari, kan ini biasa mulai dari lab ya, nantinya sampai kepada skala yang besar ya, sampai nanti ke produksi, ke udah real ya, real scale ya. Jadi nanti dilihat ya, mulai
kriteria dari scale up calculation, dan scale up validation. Jadi ini bagus ini, ya cuma setengah jam. Silahkan ditonton. Nah, kita akan masuk ke bagian scale up. Ya, di sini hanya singkat saja ya, scale up itu. Jadi scale up pada intinya kan dari gambar yang termasuk mixing itu nanti hal yang penting di dalam melakukan scale up. Ya. Nah, jadi scale up itu kan kita tahu mulai dari ini yang biasa kita dilakukan di laboratorium, ya. Menggunakan Erlenmeyer, ya. Terus kemudian dari situ masuk ke biasanya reaktor kecil dulu, apakah 1 liter, ya. Terus kemudian ke pilot plant sampai ke 5, 40, 200 liter, dan baru nanti ke skala industrialnya, ya. Jadi tergantung dari, bahkan ada yang sampai 100 meter kubik, ya. Nah, ini tergantung dari skala produksinya, ya. Jadi ini yang kita lakukan di laboratorium. Jadi kita mencari strain-nya, mencari medium yang cocok, ya. Terus kemudian di bioreaktor kita mengoptimasikan parameter-parameter lingkungan, ya, misalnya pH, terus temperatur, ya, dan sebagainya, ya. Dan baru kemudian nanti masuk ke skala yang ekonominya, ya. Jadi scale up ini hal yang tidak sederhana, ya, bukan cuma hanya memindahkan saja dari skala yang sudah kita lakukan di dalam 1 liter atau 5 liter, terus kemudian bisa jadi 5.000 liter. Tidak seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa sama, ya. Jadi apa yang kita lakukan di skala besar tidak bisa kita mengcopy apa saja yang terjadi pada skala. Jadi apa yang sudah berhasil di skala bioreaktor, ya, bioreaktor kecil ini, terus bisa kita lakukan, kita pindahkan ke skala besar. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah apa yang kalau coba Anda bayangkan, ya, para mahasiswa bayangkan, ya, apa yang akan Anda lakukan kalau sudah berhasil dalam skala 10 liter, ya, terus kemudian mau dibuat menjadi 100 liter. Kira-kira apa yang akan dipegang sama? Pikirkan dulu coba. Apa ya? Jadi saya sudah berhasil nih, ya. Ya kalau media kan sudah pasti, ya, kalau media, pH, mikroba, itu kan temperatur, itu kan pasti bisa dibuat sama, ya, itu sih, ya. Nah, tetapi kalau saya mau pindahkan setelah berhasil dari 10 liter mau 100 liter, merancang reaktor yang 100 liter, kira-kira apa yang akan disamakan dengan yang 10 liter? Ya, kalau kondisi operasi saya rasa semua tahu, ya. Ya, mikroba kita ambil sama, komposisi media kita ambil sama, terus kemudian temperatur, pH, ya, itu dibuat sama. Nah, tapi kan merancang reaktornya apa yang akan dibuat sama? Coba pikirkan, ya. Nanti bisa masuk ke Mentimeter, ya. Coba pikirkan. Ngerti, ya, pertanyaannya, ya? Mengerti pertanyaannya? Ya, jadi dari 10 liter sudah berhasil, saya mau pindahkan ke 100 liter. Apa yang akan dibuat sama? Kalau prosesnya jangan bilang, oh pH-nya akan saya buat sama, itu jangan. Mikroba sama, itu kan sudah pasti, ya. Ini sih reaktornya.
merancang reaktor 10 liter ke reaktor 100 liter. Apa yang akan dibuat sama? Ya, jadi volumenya jelas beda, tapi apa yang akan sama? Misalnya apakah tinggi dan diameternya akan dibuat sama gitu. Ya. Kan kita ingat juga ini kan aerasi ya, apa ada pengaduk ya. Gimana? Apa yang akan dibuat sama? Ya. Kan reaktor kan kita tahu ada RPM, ada apa ya, RPM kan pengadukannya. Apa yang akan dibuat sama? Apakah kecepatan pengadukannya akan sama begitu? Coba pikirkan ya. Apa yang akan dibuat sama? Ya. Coba pikirkan. Nanti mengisi ke Mentimeter ya. Nanti saya share. Coba pikirkan ya. Apa yang akan dibuat sama? Kalau saya mau dari 10 liter mau diubah menjadi sebentar. Oke. Jadi masuk ke Menti. Ya. Bentar, kok hilang. Atau ini aja lah. Saya akan ya masuk ke Menti.com, terus kodenya 9705 9964. Coba, jadi pertanyaannya adalah kalau saya sudah berhasil di 10 liter, mau merancang bioreaktor yang 100 liter. Apa yang Anda pikirkan yang harus dibuat sama begitu di dalam reaktor 100 reaktornya ya, jadi bukan operasinya, reaktornya. Jadi reaktornya yang saya katakan contohnya adalah tadi apakah tinggi dan diameternya akan dibuat sama atau apanya yang akan Anda tetap pegang gitu. Sama antara reaktor yang 10 liter dengan reaktor 100 liter. Oke. Silakan. Sudah ada yang
Ya, jadi kodenya tadi 9705 9964. Sembilan 9705 9964. Silakan masuk dan mengisikan apa yang akan Anda buat sama. Oke, udah ada 2 yang masuk. Oke, 3. Oke, oke, udah 5 orang. Oke. 8. Oke. 9. Ya, jadi silakan kalau masih ada yang silakan. Jadi ini yang saya share yang ini yang sudah menjawab. Ya. Jadi bilangan Reynolds ya. Jadi yang paling banyak ini ada beberapa bilangan Reynolds dijaga konstan. Ya 1, 2, 3. Ya. Kemudian perbandingan tinggi dan diameter. Ya pola aliran ini apa yang dimaksud? Ya mungkin ini bilangan Reynolds. Ya, rasio ukuran bioreaktor mungkin ini adalah tinggi dan diameter. Ya. Kemudian rejim aliran, ya mungkin ini bilang Reynolds. Perpindahan oksigennya sama, laju aerasi, kecepatan pengadukan, ya laju aerasi dibuat sama dan kecepatan pengadukan, kemudian waktu pengadukan. Ya, waktu pengadukan. Ya, jadi ini ada beberapa, jadi ada teknik-teknik yang dipakai ya untuk di dalam merancang ya. Ya, perbandingan tinggi dan diameter ya itu memang salah satu yang bisa kita tapi kan kalau tinggi dan diameter masih banyak variabel lain ya. Oke, tinggi diameter oke ya. Salah satu yang dipakai rasio ukuran bioreaktor, ya kemudian Reynolds numbers, kecepatan pengadukan, ya laju aerasi. Jadi laju aerasi ini adalah biasanya V per M ya. Jadi volume dibagi volume per satuan waktu per menit. Ya, jadi itu adalah beberapa yang bisa dipegang ya untuk tetap. Ya beberapa memang ini adalah rule of thumb-nya, memang tinggi dan diameter seringkali ini dipakai ya, rasio ukuran bioreaktor. Nah, tapi variabel operasi ini variabel operasi tentang kita lihat ya. Ya, jadi oke, jadi kita lihat ya. Jadi untuk melakukan ya, jadi tidak mudah. Ya, jadi untuk men-scale up itu tidak mudah karena yang pertama adalah yaitu makin besar ukurannya maka makin sulit menjaga kehomogenan. Ya. Jadi di dalam reaktor 1 liter itu relatif mudah menjaga homogen. Nah, pada skala yang makin besar, apalagi kalau sudah 1.000 liter atau nanti mungkin 10.000 liter, itu tidak mudah menjaga sistem menjadi homogen. Nah, kemudian juga bioreaktor yang kita ukur, yang kita gunakan volume per
atau tadi dimensinya jadi tinggi dan diameternya dipegang tetap, maka akan berbeda perbandingan antara permukaan dan volume rasionya. Jadi perbandingan antara permukaan dan volume itu akan berubah walaupun tinggi dan diameternya kita pegang sama. Ya. Jadi surface to volume ratio akan berbeda. Dan ini penting, surface to volume ratio. Jadi maksudnya surface itu adalah permukaan dari bioreaktor terhadap volume reaktornya. Ini penting karena untuk pendinginan. Nah, pendingin kan biasanya pakai jaket. Ya. Jadi satu adalah pakai jaket dan yang jadi kan pasti luas permukaan dinding dengan volumenya itu akan berbeda. Nah, nanti jaket mungkin tidak cukup. Kalau di skala kecil cukup dengan jaket, mungkin nanti kalau di skala besar. Nah, yang kedua adalah yang seperti di sini adalah untuk oksigen supply-nya. Jadi surface aeration to oxygen supply juga akan berubah. Ya. Nah, kemudian yang ini kayak misalnya kecepatan pengadukan dibuat sama. Ya, kecepatan pengadukan dibuat sama. Ini bisa merusak sel ini. Ya, karena pengadukan di skala kecil 100 rpm atau 200 rpm, di skala besar tuh 200 rpm tuh bisa merusak sel gitu. Ya, jadi kemudian juga terjadinya perubahan rejim kontrolnya. Ya, pada skala kecil kita bisa memastikan dikontrol oleh kinetika. Tapi skala besar itu nanti akan dikontrol oleh perpindahannya. Ya, jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya, jadi perubahan dari perbandingan antara luas permukaan dengan volume, perubahan skala itu perubahan juga kepada lingkungan fisik dari selnya, ya, kemudian juga terjadi perubahan rejim kontrolnya. Ya, pada skala kecil kita bisa membuat homogen, maka bisa menjamin hanya dikontrol oleh laju reaksi. Tapi pada skala besar nanti akan dikontrol oleh perpindahannya. Nah, jadi itu yang hal yang tidak mudah. Nah, pengertian similitude itu adalah kita mencoba menyamakan gitu. Apakah itu geometric similarity? Ya, tadi sudah disampaikan. Ada yang sudah menjawab, misalnya rasio diameter dengan tingginya, ya, itu dibuat sama, dibuat linear, ya, jadi geometric similarity. Ya, jadi ada yang tadi menjawab yang rasio dan sebagainya, misalnya termasuk nanti impellernya dibuat rasio antara diameter impeller dengan diameter dari si reaktornya, itu adalah namanya geometric similarity. Tetapi juga ada yang dynamic similarity. Nah, ini yang tadi menjawab Reynolds number-nya misalnya. Ya. Jadi mencoba mengcopy apa yang sama di skala kecil ke skala besar itu ada dua. Dan tadi sebagian menjawab yang geometric similarity, terus sebagian menjawab dynamic similarity of flow, ya. Jadi dynamic similarity of flow fields, ya. Jadi memang dua itu yang digunakan sebagai pendekatan. Ya, tapi ini adalah yang kalau lebih fokusnya lagi, jadi kalau ini adalah dua hal yang utama, geometric similarity dan dynamic similarity of flow fields. Nah, ini kriterianya itu ada yang tadi sudah ada yang menyampaikan oksigen transfer rate-nya di laju aerasinya dipertahankan. Jadi oksigen transfer rate-nya diambil konstan. Nah, kita tahu bahwa oksigen transfer rate itu adalah fungsi dari P per V.
ya, power per volume. Ya. Jadi oxygen transfer rate itu fungsi dari power volume. Karena KLA itu adalah masih ingat mungkin di videonya ada persamaan Van Rate, ya, itu fungsi P per V. Nah, tadi ada yang menjawab ini, biometricity flow pattern itu constant Reynolds number. Ya, tadi ada yang menjawab constant mixing time, ya, atau constant kecepatan, ya, kecepatan pengadukannya, ya, yang diambil. Nah, jadi itulah kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa mahasiswa. Jadi memang ada kriteria-kriteria yang dipegang. Tapi memang apapun yang dipegang tidak bisa semuanya menjadi sama. Nah, itu yang penting. Ya, jadi apapun yang kita ambil tidak bisa nanti yang lainnya akan sama begitu. Kalau kita pegang oxygen transfer rate, Reynolds number-nya berubah, kemudian mixing time-nya berubah, kemudian constant tip speed-nya, jadi kecepatan nanti pengadukan di ujung. Yang penting memang kecepatan di ujung impeller, ya, itu akan berubah. Ya, jadi ini yang perlu kita kepahami. Jadi apapun yang kita ambil, jadi ini adalah membandingkan antara 80 liter dengan 10.000 liter. Ya, 80 liter dengan 10 liter. Jadi ini adalah di 80 liter ini adalah powernya, power inputnya, ini adalah RPM-nya, ya, RPM-nya atau impeller rotation number. Ini adalah impeller misalnya laju RPM-nya 100 RPM misalnya, ya. Kemudian ini diameternya, impeller diameter. Ini adalah pump rate of impeller. Ini adalah nanti harus dihitung Q itu sebetulnya, ya. Terus ini adalah Q per V. Kemudian adalah maksimum impeller speed. Jadi ini adalah kecepatan maksimum di ujung impeller. Ya, N dikali DI, ya. N itulah putarannya kali DI. Jadi kita bisa bayangkan untuk impeller untuk RPM yang sama, tetapi diameter impellernya 3 kali, maka kecepatan di ujung impeller itu menjadi 3 kali. Ya, kita bayangkan kalau dia adalah kecepatan di ujungnya, misalnya saja pada skala kecil itu 10 cm per detik, tetapi kalau diameter impellernya 3 kali, berarti menjadi 30 cm per detik. Ya, jadi jadi kita bayangkan, terutama kalau kita bicara animal cell, ya, ataupun sel-sel yang relatif rapuh, ya, itu ditampar menjadi 3 kali lebih cepat. Ya, nanti bisa hancur sel. Jadi, nah, apapun yang kita ambil, ya, jadi apapun yang kita ambil. Jadi ini semua satu-satu. Nah, kita lihat konstan P per V ini. Ya, konstan P per V. Jadi P per V-nya diambil ini nilai 1, maka yang lain tuh berubah gitu. Ya, yang lainnya itu berubah. Ya. Ya, diameter sudah pasti berubah, tapi nah kita lihat ini berarti kecepatan di ujungnya itu, ya, menjadi 1,7. Jadi maksimum impeller speed menjadi 1,7. Nah, kita lihat kalau RPM dipertahankan, ya, kalau RPM dipertahankan, kecepatan di ujung itu meningkat 5 kali. Ya, kecepatan di ujung pengaduk itu. Jadi kita bayangkan ditampar 5 kali, jadi seperti ditampar 5 kali lebih cepat si sel itu. Ya, jadi untuk sel-sel yang rapuh bisa hancur gitu. Ya, jadi apapun yang dibuat konstan, misalnya kita mau konstan P per V, maka yang lain ini akan ada perubahan. Ada yang membesar, ada yang mengecil. RPM dibuat konstan, maka akan berubah yang lainnya.
Ya, yang tetap hanya karena konstan RPM, maka RPM yang konstan. Ya, pump rate-nya konstan. Demikian juga kalau kita membuat N per DI, ini adalah maksimum impeller speed-nya yang dibuat sama, tapi yang lain akan berubah. Ya. Reynolds number dibuat sama, ya, jadi ini yang menarik. Kalau Reynolds number dibuat sama, yang lain itu umumnya menjadi lebih kecil, ya, termasuk ke maksimum speed-nya. Jadi itu yang saya rasa yang ingin saya sampaikan. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan scale up itu. Ya, dan kita harus melihat nanti mana yang paling memang harus dicoba gitu scale up itu. Dan mana yang nanti paling kritikal. Yang mana yang harus dijaga konstan untuk menghasilkan produktivitas yang sama. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti dari bahan yang 30 menit dari YouTube dilihat ya. Jadi itu karena diberi ilustrasi yang menarik. Jadi apapun yang kita pegang sama. Jadi pada intinya scale up tuh ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu geometry similarity, ya, atau yang similarity-nya ke tadi disebut sebagai apa? Ya, jadi ada geometric similarity, ada yang dynamic similarity. Ya. Jadi pada umumnya tadi dikatakan bahwa ada OTR yang dipertahankan, ada yang Reynolds number yang dipertahankan tetap, ada mixing time, ya, terus kemudian ke konstan share-nya. Jadi mixing time itu adalah N-nya dibuat sama. Nah, tapi kalau dibuat kita buat sama salah satu kriteria itu, yang lain akan berubah. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, scale up sendiri itu ada. Jadi scale up reaktor itu ada bukunya sendiri. Ya, jadi memang itu ya jadi kadang-kadang disebut dengan scale up itu gabungan antara art and science, ya. Jadi ada artnya juga gitu. Ya, dan kita harus melakukan percobaan, maka itu di dalam melakukan scale up tidak bisa ya. Jadi memang kalau untuk orang-orang sains kadang-kadang ada yang berpikiran saya sudah bisa melakukan dalam skala kecil dan saya mau membuat skala besar, ya gampang aja, pindahin aja, buat aja ukuran yang saya sudah berhasil di 1 liter, ya saya buat aja 1000 liter gitu. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa tinggal mengcopy saja. Ya, itu banyak orang-orang sains yang berpikiran seperti itu. Ngapain pakai? Maka itu kenapa kalau kita lihat dari industri itu tidak pernah selalu kalau mau melakukan di bioreaktor itu dari 1 ke biasa 10 kali. Ya, dari 1 liter ke 10 liter dulu, dari 10 ke 100, dari 100 ke 1000. Nah, itu terus gitu. Jadi nggak bisa ya di dalam reaktor kimia pun sama. Ya, tidak pernah loncat langsung ke menjadi kayak ini kalau pernah melihat industri pupuk ya, langsung yang reaktornya gede-gede gitu, nggak bisa gitu. Ya, jadi selalu biasanya 10 kali lipat ya, 15 paling juga. 5 itu udah dicoba dulu. Itu maka itu tahap lab scale, pilot scale juga beberapa tahap baru kepada industrial scale. Ya, karena ada fenomena-fenomena yang berubah. Dan mana yang untuk mengetahui mana yang harus kita pegang.
Mungkin itu aja dari saya, Pak Muhammad. Silakan diteruskan ke yang Pak, berkaitan. izin share slide. Ya, silakan. Oke, slide-nya sudah terlihat kan ya? Ya, Ya, oke. saya akan sampaikan bagian terakhir dari materi slide 9 ini, yaitu terkait komponen bioreaktor. Jadi sebetulnya pas kuliah, rasanya pas kuliah dasar-dasar bioproses sudah pernah disampaikan, jadi mungkin sekilas diulang sedikit ya. Jadi untuk mempertahankan agar bioreaktor ini bisa menjalankan fungsinya ya sebagai tempat reaksi, di mana khususnya kalau untuk proses fermentasi kan Anda perlu menjaga agar kondisi di dalam fermentor atau bioreaktor ini benar-benar terjaga, artinya tidak terjadi kontaminasi kalau misalnya Anda menggunakan kalau Anda menggunakan kultur murni, gitu ya. Jadi perlu ada tempat dan sistem kelengkapan bioreaktor yang memastikan yang dari luar itu tidak bisa masuk, kecuali memang kita sengaja memasukkan ya. Jadi selama proses fermentasi itu dijaga agar yang luar tidak bisa masuk dan yang di dalam pun itu tidak bocor keluar. Nah, pada dasarnya bioreaktor itu terdiri dari vessel ya, vesselnya adalah tangkinya, kemudian ada agitator, kemudian ada spargernya untuk aerasi, dan ada baffles. Baffles ini umum ada di dalam bioreaktor untuk meminimalkan terjadinya vortex, karena kalau terjadi vortex maka pengadukan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, untuk menjaga agar kondisi di dalam bioreaktor itu tetap termaintain, terjaga. Nah, biasanya di dalam bioreaktor itu dilengkapi dengan beberapa probes. Jadi probes itu adalah alat ukur yang dicemplungkan ke dalam, bukan cuma ya dipasang di dalam bioreaktor mengenai bagian mediumnya, sehingga bisa digunakan untuk misalnya memonitor temperatur, dissolve oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, ini adalah vesselnya. Jadi tangki, kalau Anda mungkin sudah pernah melihat yang ada di lab ya, kalau untuk skala kecil mungkin sekitar 1 liter sampai 3 liter, itu bahan bioreaktornya itu adalah dari kaca. Sementara kalau untuk gelas ya, gelas. Sementara kalau untuk yang reaktor yang ukuran besar, ini biasanya bahannya adalah dari stainless steel. Kenapa dipilih gelas ataupun stainless steel? Untuk menjaga durabilitas dari si tangki tadi ya, terus bisa dipastikan permukaan di dalam bioreaktor ini halus. Kenapa harus halus? Agar mudah dibersihkan, sehingga nanti ketika bioreaktornya itu akan dipakai lagi, itu sisa dari proses fermentasi sebelumnya tidak akan mengkontaminasi fermentasi yang berikutnya. Tapi pada dasarnya fungsi tangki adalah sebagai kontainer, ya, di mana di dalamnya itu akan ada medium, kemudian ada inokulum. Oke, beberapa jenis bioreaktor itu khususnya kalau ada ya jenis bioreaktor yang single use, artinya ya setelah dipakai itu tidak digunakan kembali. Nah, ini biasanya menggunakan bahan yang lebih murah, misalnya adalah plastik. Oke, Anda lihat di sini kalau pakai bahan gelas, karena gelas tidak bisa dilobangi ya, bisa, tapi nanti kan rawan bocor dan segala macam. Nah, untuk bioreaktor yang bahannya gelas, itu biasanya dipasang plat stainless, logam stainless di bagian head plate-nya. Ini gunanya buat apa? Ini adalah tempat di mana nanti probe ataupun segala sesuatunya itu dimasukkan. Termasuk nanti ada batang pengaduk dan tempat untuk memasukkan cairan misalnya ya, atau untuk men-sampling cairan, ini masuknya dari bagian plat di sini.
Sementara kalau untuk bioreaktor yang besar, nah ini ports-nya ya, tempat memasukkan segala macam tadi itu tidak hanya di atas, beberapa bisa dipasang di bawah. Nah, pengaduk ini kemarin sudah dijelaskan ya, ini umum ada di bioreaktor yang jenis tangki, terdiri atas batang pengaduk, ya, shaft-nya, kemudian ada impellernya. Impellernya atau bleed-nya itu nanti jenisnya juga macam-macam, ya, tergantung degree of mixing yang diharapkan, tergantung viskositas cairan misalnya ya. Jadi tergantung RPM yang diinginkan nanti atau pola aliran, pola pengadukannya. Anda masih ingat ya, bisa aksial saja, radial saja, atau dua-duanya ya, untuk mencapai pengadukan yang diinginkan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk bioreaktornya. Nah, nanti penggeraknya itu adalah dengan motor. Jadi ini nggak kelihatan ya, nggak terlalu terlihat. Jadi di bagian atas ini nanti dia akan terkoneksi dengan motor. Oke. Selain pengadukan, ini juga ada sparging. Ya, sparging. Kenapa bentuknya bolong-bolong kecil? Karena memang gunanya adalah agar si udara ini masuk ke dalam bioreaktornya dalam bentuk gelembung yang kecil-kecil. Selain untuk meningkatkan luas permukaan ya, luas kontak antara gas dengan cairan, sehingga kalau luas permukaannya itu naik, maka laju difusinya itu juga akan menjadi lebih baik. Dengan membuat gelembung itu lebih kecil-kecil, waktu retensi atau waktu tinggal ya, jadi waktu tinggal ya, lamanya si gelembung ini berada di dalam cairan itu menjadi lebih lama karena geraknya lebih lambat. Bayangkan kalau tidak dikasih sparger, terus si udara ini masuk dalam bentuk gelembung-gelembung yang besar. Selain luas permukaannya itu kecil ya, kalau gelembungnya besar, difusinya tidak terlalu baik, gelembung itu akan cepat bergerak ke atas. Makanya dibuat dalam bentuk gelembung kecil menggunakan sparger. Nah, kemarin juga sudah disampaikan, selain untuk mensuplai oksigen, ya, sparging ini juga dilakukan untuk membantu pengadukan, sehingga kebutuhan daya untuk pengadukan itu menjadi lebih rendah. Ya, daya yang dibutuhkan untuk pengaduk itu menjadi lebih rendah dibandingkan kalau tanpa aerasi atau tanpa sparging. Oke, kemudian ada baffle. Ya, ada baffle. Ini fungsinya adalah untuk mencegah vortex. Ya, vortex tahu ya. Jadi kalau ada cairan kemudian Anda aduk, maka nanti apabila kecepatan dari si impeller atau pengaduknya ini sangat-sangat tinggi, karena biasanya kan kalau reaktor yang seukuran 1 liter ini mungkin Anda bisa operasikan sampai 200 rpm. Nah, dengan 200 atau mungkin lebih ya, udah cukup. Maka si cairan itu akan terbentuk vortex, ya. Sehingga kalau terbentuk vortex, maka daerah kayak di sini, ya, di sini atau di ujung-ujung sini, dia tidak akan terkena efek pengadukan. Nah, kalau tidak terkena efek pengadukan, ya berarti nanti nutrien ataupun pH ataupun temperatur ataupun sel itu juga tidak akan tersuspensi dengan baik, tidak akan terhomogenasi dengan baik. Oke ya, baffle itu juga akan membuat pola aliran di dalam tangki itu menjadi lebih turbulen, sehingga pengadukannya menjadi lebih baik. Oke, kemudian ada probes. Nah, probes ini tadi ya tempat atau alat yang digunakan untuk mengukur kondisi di dalam reaktor. Ya, ada
probe untuk temperatur, pH, DO, dan segala macam ya. Nah, Anda lihat kalau untuk yang reaktor besar, probe itu bisa ditempatkan di bagian bawah atau samping gitu ya. Sementara kalau yang reaktor yang kecil, ini semuanya numpuk di sini. Nah, ini adalah motornya, motor untuk batang pengaduk. Sementara untuk yang ports dan probes ini nempel dimasukkan di bagian head plate-nya. Ini adalah head plate tadi. Oke, lalu jaket ya. Jadi kalau butuh pendingin itu biasanya kalau reaktornya itu relatif kecil itu biasanya menggunakan cooling jacket. Nah, cooling jacket ini di sini tidak ada gambar skemanya ya. Jadi kalau ini adalah reaktornya ya nanti di bagian luar itu ada casingnya lagi. Nah, ini itu nanti akan berisi pendingin, cairan pendingin. Bisa air pendingin ya, air yang sudah diturunkan temperaturnya menggunakan refrigeran lain misalnya, atau memang diisi dengan cairan pendingin, misalnya menggunakan glikol atau cairan amonia gitu ya. Nah, ini dialirkan di dalam jaket pendingin, cooling jaket. Nah, bagaimana memaintain ya dari aliran si cairan pendingin tadi. Kalau beban pendinginannya cukup tinggi, ya berarti laju alir cairannya itu lebih dinaikkan. Nah, di sini memang perlu dihitung ya, dari proses fermentasi, itu nanti kira-kira kenaikan temperaturnya itu seberapa besar. Panas yang dilepaskan selama proses fermentasi itu seberapa besar. Ini makanya kemarin pas di kuliah termodinamika ya, kita bahas stoikiometri pertumbuhan, termodinamika, Anda Anda diminta untuk menghitung panas reaksi fermentasi agar bisa diprediksi kira-kira berapa beban panas yang harus dikendalikan oleh si cooling jacket ini. Oke, kemudian ports. Ports ini intinya adalah lubang-lubang ya, lubang-lubang yang harus disediakan di reaktor. Gunanya buat apa? Ya, simpelnya sih untuk memasukkan dan mengambil dari dalam atau ke dalam reaktor. Misalnya untuk memasukkan medium, memasukkan inokulum gitu ya, ngambil sampel, memasukkan asam atau basa untuk menjaga pH gitu ya. Nah, ini semuanya lewat ports. Nanti ports ini akan diisi oleh selang. Ya, selang ataupun ya pipa kalau misalnya reaktornya adalah ukuran besar. Nah, sama seperti probes tadi ya, kalau reaktornya itu kecil, ports ini semua diletakkan di bagian head plate. Karena cuma bagian head plate ya yang bisa dilubang, kemudian bisa dikasih seal untuk menjaga agar tidak bocor, ya, tidak bocor, tidak kemasukan sesuatu dari luar. Ya, kalau kaca kan agak susah ya menjaga agar tidak bocor, maka menggunakan head plate-nya. Sementara kalau seluruh bagian reaktor yang besar itu dari logam, itu bisa ditempatkan di mana saja. Atau bahkan kalau reaktornya cukup besar ya, sehingga nanti tinggi reaktornya itu cukup tinggi, ports maupun probes itu bisa diletakkan di beberapa tempat. Misalnya probes untuk pengukuran temperatur itu bisa diletakkan di beberapa bagian reaktor. Mungkin karena ada proses di mana temperatur itu bisa berubah ya, menurut ketinggian atau pH juga sama. Jadi nanti ports-nya itu diletakkan di ports dan probe-nya itu bisa diletakkan di beberapa titik. Oke, kemudian kondenser. Nah, kondenser ini digunakan untuk mendinginkan cairan kalau terjadi penguapan yang berlebihan. Ya, walaupun mungkin sudah ada cooling jacket-nya, ini walaupun tidak semua reaktor ada kondensernya ya. Jadi cooling jacket mungkin sudah cukup, tapi kalau ternyata cooling jacket itu tidak cukup untuk mendinginkan cairan, ini biasanya dipasang kondenser. Sehingga kalau ada cairan medium yang menguap akibat
naiknya temperatur fermentasi, ini nanti akan diturunkan temperaturnya ya, uapnya akan didinginkan di kondenser. Kondenser ini juga mirip dengan kondenser kolom gitu ya. Jadi nanti ada pipa yang ke atas, kemudian ditutup dengan di casing lagi dengan pipa di luarnya, di mana nanti di pipa yang di bagian luar itu akan dialiri air pendingin atau cairan pendingin yang lain. Oke, kalau filter ini kita sudah bahas detail waktu sterilisasi ya. Di sterilisasi Anda untuk mensterilisasi udara ya, itu tidak menggunakan autoclave ya, tapi menggunakan filter. Nah, prinsip filtrasinya sendiri ada macam-macam ya, tidak hanya penyaringan partikel, tapi ada difusinya, ada Brownian motion-nya dan lain sebagainya. Nah, ini dipasang biasanya di inlet reaktor. Ya, outlet juga kadang-kadang dipasang filter gas apabila memang gasnya mau dipakai atau untuk dianalisis. Nah, biasanya filter ini dikemas ya, ada housingnya ya, atau cartridge-nya. Nah, bisa dari logam semacam ini atau dari plastik. Oke, kemudian ada valve. Nah, kalau valve ini macam-macam, ada back pressure valve untuk reaktor yang cukup besar, sehingga tekanannya itu memang sangat perlu diperhatikan ya, karena kita perlu menjaga agar tekanan reaktor itu selalu positif, sedikit di atas tekanan atmosferik atau tekanan udara luar, untuk mencegah kontaminasi dari udara luar. Nah, kalau terjadi misalnya Anda mengambil sampel atau memasukkan sesuatu ke dalam reaktor sehingga terjadi back pressure gitu ya, tekanan di dalamnya turun, maka si back pressure valve ini akan menjaga agar tidak terjadi aliran balik dari luar. Nah, kalau yang valve-valve yang lain, ini tergantung fungsinya. Ini biasanya untuk reaktor yang semakin canggih ya, kontrolernya ini valve-valve-nya akan semakin banyak. Biasanya yang umum ada di fermentor yang ukurannya cukup besar, itu adalah steam lock valve. Steam lock valve itu adalah untuk mengalirkan steam. Jadi nanti ada percabangan ya seperti ini. Jadi nanti untuk mengatur ketika sterilisasi, steam itu lewat aliran yang mana. Terus nanti ketika jalur perpipaannya sudah steril gitu ya, nanti cairannya ataupun komponen lainnya itu atau inokulum gitu lewat jalur pipa yang mana. Manual valve kalau memang ya kebutuhannya untuk buka tutup secara manual ya, ini biasanya untuk ngambil sampel misalnya, atau untuk memasukkan medium misalnya, itu biasanya menggunakan manual valve. Tapi kalau buka tutupnya butuh yang otomatis, itu biasanya menggunakan jenis yang pneumatic valve. Ya, biasanya nanti dibantu dengan udara instrumen, udara bertekanan, sehingga nanti valve-nya bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Nanti ini akan terhubung ke ports tadi ya, ke lubang-lubang yang ada di dalam lubang-lubang yang ada di permukaan reaktor. Oke, reaktor yang besar itu biasanya juga dilengkapi dengan timbangan ya. Load cell ini sebetulnya timbangan. Ini biasanya dipasang di reaktor besar karena untuk memonitor pertumbuhan sel. Karena kalau sel itu nambah, maka berat selnya akan naik. Densitas selnya akan naik, sehingga isi di dalam reaktor itu beratnya itu akan berubah. Nah, kenaikan berat sel karena pertumbuhan ini yang nanti akan diukur di dalam load cell ini, yang diukur oleh si load cell. Oke, kemudian kalau utilitasnya, secara umum, satu itu adalah gas ya. Gas ini tergantung kebutuhannya. Umumnya adalah oksigen. Oksigen umumnya adalah disuplai dalam bentuk udara. Udara juga dipakai untuk instrumen air ya, untuk buka tutup valve yang otomatis tadi.
Oke, kemudian ada CO2 kalau memang mikrobanya itu membutuhkan CO2 untuk pertumbuhan, atau menggunakan CO2 dan N2 itu untuk mempurging oksigen kalau sistem pertumbuhannya adalah anaerobik. Kemudian steam. Steam ini adalah untuk sterilisasi ya, untuk membersihkan reaktor dan seluruh jalur perpipaannya. Kalau reaktornya kecil ya sterilisasinya nggak pakai steam, tapi pakai steam juga, tapi bukan dialirkan, tapi pakai autoclave. Kemudian pendingin tadi sudah disampaikan ya, ini biasanya digunakan di jaket ataupun di kondenser. Oke, itu saja dulu terkait komponen bioreaktor. Kalau video terkait bioreaktor ada di Google Classroom ya, YouTube-nya nanti yang video-video yang dari Pak Chandra juga bisa diakses lewat Google Classroom. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan mungkin dari Pak Chandra? Cukup. Ya, ini mungkin karena waktunya juga sudah menjelang jam 9. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Ini saya mau nanya. Ya, silakan. Saya mau nanya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, kalau misalnya scale up itu kan harus dicari tahu gitu parameter yang dibuat konstan berapa. Terus scale up itu kan dilakukan secara bertahap. Apakah setiap kali tahap scale up itu kita harus cari parameter yang konstan, atau sekali doang dicari nanti scale up yang lainnya mengikuti gitu, Pak? Terus pertanyaan kedua tentang single use bioreaktor itu biasa digunakannya di mana sih, Pak? Oke, saya jawab dulu yang kedua ya. Kalau yang single use bioreaktor, walaupun saya juga tidak terlalu baik, maksudnya seberapa sering dia digunakan ya, tapi baik untuk fermentasi mikroba, bakteri, fungi itu digunakan. Intinya kalau memang bisa atau operational cost-nya itu menjadi tidak bermasalah ya kalau menggunakan single bioreaktor, tapi yang lebih umum digunakan itu biasanya untuk kultur jaringan. Biasanya menggunakan tipe-tipe reaktor yang kultur jaringan itu menggunakan sel hewan ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah itu biasanya menggunakan yang single use. Karena lebih ribet ya sistem reaktornya. Nah untuk yang pertanyaan pertama nanti mungkin bisa juga ditambahkan oleh Pak Chandra. Nah, biasanya memang parameter yang dijaga tetap itu kita tentukan dahulu ya. Kan tadi sudah ada tabelnya ya. Kalau kita sudah menentukan satu parameter, itu yang lainnya mengikuti. Dan ketika satu parameter itu dijaga tetap, itu sebetulnya kan ada efek yang lain. Nah, itu memang kenapa perlunya kita menaikkan ukuran bioreaktor itu secara bertahap. Ada skala apa ya, pilotnya dulu gitu untuk melihat kira-kira yang optimum itu adalah kalau yang mana, parameter yang mana yang dijaga tetap. Misalnya Reynolds number-nya gitu ya. Kalau Reynolds number-nya dijaga tetap dengan skala yang makin besar, kita bisa lihat ya, oh efeknya terhadap pengadukannya mungkin bagus, tapi mungkin efek terhadap pertumbuhannya mungkin tidak terlalu bagus dan sebagainya. Mungkin dari Pak Chandra ada yang ditambahkan, Pak? Oke, Pak Chandra kayaknya jam 9 ada kegiatan lain. Apakah cukup menjawab? Cukup, Pak. Makasih. Oke, kalau yang single use nanti dicari tahu lebih banyak deh infonya. Karena tidak semua sih ya, karena yang single use bioreaktor pun itu harganya kan juga nggak murah. Jadi mungkin memang kalau pemakaiannya memang betul-betul mengharuskan penggunaan yang hanya sekali pakai. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kuliah hari ini, saya cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.